Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bidan Smart. Kali ini kita akan bahas prediksi soal UKOM, SKB, dan P3K kebidanan tentang persalinan part 2. Sebelumnya jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Soal yang pertama, Nyonya L usia 29 tahun, G1P0A0 bersalin di puskesmas. Hasil pemeriksaan TFU 33 cm, uterus kontraksi 5 kali dalam 10 menit lamanya 45 detik, DJJ 148 kali per menit, pembukaan lengkap, ketuban sudah pecah, dan kepala di hot 3. Ibu nampak ingin meneran, ada tekanan anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Apakah tindakan bidan selanjutnya? A. Melakukan pemeriksaan dalam. B. Mengatur posisi. C. Menyiapkan alat. Atau D. Pimpin meneran. Jadi teman-teman harus hafal ya, langkah-langkah asuhan persalinan normal ya, 60 langkah itu. Yang pertama tanda gejala kala 2, yang siap alat, siapkan diri gitu ya. Nah, kalau di sini yang A, melakukan pemeriksaan dalam. Tentu tidak ya, karena di sini sudah diketahui. Soalnya ini pembukaan lengkap. Apakah mengatur posisi ibu? Bisa jadi. Apakah yang C, menyiapkan alat? Karena di sini sudah ada keterangan pembukaan lengkap di soal, berarti persiapan alat sudah dilakukan ya. Kemudian apakah pimpin meneran? Tentu tidak. Jawabannya adalah yang B, betul sekali. Jadi atur posisi ibu dulu, baru pimpin meneran. Soal yang kedua, kewenangan bidan dalam melakukan tindakan heating perineum adalah A. Derajat 1, 2, 4. B. Derajat 1, 2. C. Derajat 3, 4. Atau D. Derajat 2, 3. Jawabannya adalah B. Derajat 1 dan 2. Teman-teman jangan lupa ya, kalian harus hafal juga derajat laserasi dari 1 dan sampai 4. Derajat 1 ini robekan pada mukosa vagina dan kulit perineum. Derajat kedua mukosa vagina dan otot perineum. Derajat 3 seluruh perineum dan otot sphincter ani. Derajat 4 seluruh perineum hingga mukosa rektum. Bidan hanya punya kewenangan pada derajat 1 dan 2. 3 dan 4 sudah bukan kewenangan kita lagi ya. Soal yang ketiga, Nyonya K, umur 30 tahun, hamil 39 minggu. G2P1A0 datang ke PMB dengan keluhan mulas sejak semalam. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadil 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 31 cm, DJJ 139 kali per menit. UC 3 kali dalam 10 menit lamanya 41 detik, VT pembukaan 7, kepala hot 3, ketuban negatif. Teraba bagian berdenyut di samping kepala. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Pasang oksigen infus dan miring kiri. B. Posisi niches dan rujuk. C. Memantau kemajuan pembukaan. D. Posisi niches. Jadi sebelum kita menentukan asuhan yang tepat, kita tentukan dulu diagnosa apa di kasus ini. Kata kuncinya ini VT pembukaan 7, ketubannya negatif, teraba bagian berdenyut di samping kepala. Nah, maka ini adalah diagnosanya adalah tali pusat menumbung ya. Kalau ketubannya positif, itu tali pusat terkemuka. Maka asuhan yang tepat adalah yang B, posisi niches dan rujuk. Posisi niches ini posisi kepala lebih rendah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita rujuk karena ini di PMB. Soal yang keempat, Nyonya L, umur 23 tahun, melahirkan di PMB terjadi perdarahan pervaginam. Hasil pemeriksaan keluar darah segar yang banyak dari jalan lahir setelah bayi lahir. Uterus tidak teraba, lumen terisi massa. KU ibu lemah dan nampak pucat. Apakah tindakan awal yang tepat untuk kasus tersebut? A. Merujuk ke rumah sakit. B. Pasang infus. C. Massase fundus. Atau D. Mengosongkan kandung kemih.
Di sini yang ditanyakan adalah tindakan awal. Maka kita harus tentukan dulu diagnosa potensial dari kasus ini. Kalau yang ditanyakan adalah asuhan yang diberikan, maka kita harus tentukan diagnosanya. Kalau tindakan awal yang ditanyakan, maka kita tentukan dulu diagnosa potensialnya. Di sini keterangannya adalah ibu nampak lemah dan pucat. Nah, kalau ini tidak segera tertangani, itu akan terjadi shock. Berarti diagnosa potensialnya adalah shock ya. Apa penanganannya untuk tindakan shock? Yaitu pasang infus. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang kelima, Nyonya J umur 21 tahun, infartu kala 1 di puskesmas. Ibu mengatakan merasa mulas, ibu tampak pucat dan berkeringat, tekanan darah 120 per 80, nadi 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. TFU 31 cm, DJJ 139 kali per menit, UC 3 kali dalam 10 menit lamanya 41 detik, VT pembukaan 7, kepala HOT 3, ketuban positif. Apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Mobilisasi, B. Nutrisi, C. Personal hygiene, atau D. Bimbingan meneran. Ini ibu pembukaan 7, ibu nampak pucat dan berkeringat. Jadi yang tepat ini adalah jawaban yang B, ya, nutrisi. Ibu butuh minum, butuh makan, karena di sini keluhannya tampak pucat dan berkeringat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut nanti video selanjutnya tentang persalinan part 3.